Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanhibu rabbana wa yardoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassalim ajmain, amma ba'd. Pemirsa CWM sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan edisi Selasa 19 Maret 2024, hari ke-8 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, telah hadir narasumber kita pada sore hari ini, juga bintang tamu dari 3 kelompok majelis taklim, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pink dan cantik di pojok sebelah kanan, dari majelis taklim mana, anggotanya berapa, ketuanya siapa, dan kegiatan apa di bulan Ramadan? Silakan Ibu perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim BEM Tenar. BEM Tenar. Iya, kami BEM Tenar yang diketuai oleh Ibu Siarni SPD. Iya. Kebetulan beliau belum sempat hadir. Iya. Dan saya sebagai sekretaris kerohanian Haji Maryam. Anggota kami yang aktif sekitar 50 orang. 50 orang. Ya, alhamdulillah yang hadir pada hari ini ada sekitar 20 lebih. Iya. Kemudian kegiatan kami menyambut bulan suci Ramadan, kami ada mengadakan sedekah atau berbagi kasih dengan kaum duafa. Untuk sementara kami masih mendata siapa-siapa yang berhak untuk menerima. Iya. Kemudian kegiatan kami yang lain, kami mengadakan kegiatan sosial berupa bantuan-bantuan atau penggalangan dana kepada yang terkena musibah. Kemudian juga kami mengadakan pengajian rutin setiap bulan dari rumah ke rumah. Iya, Ya, Bu. mungkin Terima itu ya. kasih. Namun saya ingin bertanya, Ibu. Iya. Majelis Taklim BEM Tenar. BEM Tenar itu apa itu, Ibu? iya. Kepanjangannya? Iya, baik. Kepanjangan BEM Tenar itu sendiri adalah Barisan Mace-Mace Tenar. Barisan Mace-Mace Tenar. Tenar, Ya. begitu ya, Bari? Ya, dengan pembina kami, ya Pak Robert Kardinal. Kardinal. Iya. Tapi BEM Tenar tidak ada hubungannya dengan nama ya, Bu ya? Iya. Mace-Mace Iya. Tenar. Iya. Jadi istilah bahasa aslinya Indonesia itu ibu-ibu yang terkenal, begitu kan? Ya.
Oh iya, makasih Ibu Iya, dari sama-sama. BEM Tenar untuk perkenalannya. Terima kasih, mudah-mudahan bertambah ya Bu anggotanya. Amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari yang di mana? Mic-nya di mana? Iya, sabar Pak. Kita perkenalan di tengah yang cantik, putih bersih, nan ayu dan ganteng-ganteng yang di belakang. Dari Majelis Taklim mana? Kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Ketuanya siapa? Dan sudah berapa lama terbentuk di Kota Sorong? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Pengajian Haji 2019. Saya sendiri sebagai ketua adalah Bapak siapa ya? Pak Mardani. Jumlah anggota saat ini yang masih aktif di Kota Sorong yang kami rampung adalah sebanyak 96 orang. 96 orang. Kemudian kegiatan kami hanya menyambut bulan suci Ramadan, yaitu anjang sana kepada panti-panti dan pondok pesantren yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Alhamdulillah kami sudah berjalan kurang lebih 4 tahun setelah dari 2020 yang lalu pas COVID. Kami sejak istirahat sebentar karena COVID. Alhamdulillah setelah itu kami berjalan sampai hari ini. Alhamdulillah kami bisa bertambah dan bisa merangkum kembali jemaah-jemaah dari Haji 2019 itu. Dan insyaallah akan kami rangkum juga jemaah Haji 2023 dan 2024 insyaallah. Iya. Terima kasih. Yang hadir sore hari ini Pak, ini dari alumni 2019 saja atau sudah campur Pak? Ini masih 2019. Masya Allah, Iya. terus dipupuk ya Pak ya, Insya Allah. silaturahminya, usaha islaminya. Mudah-mudahan alumni dari Haji 2019 nanti tambah berkembang, tambah maju, yang rencananya Insya akan Allah. bergabung dengan alumni 2020, 2023, mudah-mudahan nanti tambah besar ya Pak Insya ya. Allah. Ya Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya yang hitam manis sore hari ini dari Majelis Taklim mana, kegiatannya apa saja, dan anggotanya ada berapa? Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Majelis Taklim Darussalam, Kampung Pisang, Kampung Pisang yang ya. diketuai oleh saya sendiri Ibu Munira. Ibu Haja Munira ya. Jumlah anggota kami yang aktif ada 36 orang. Berapa Bunda? 36 orang. 36 orang. Kegiatan kami di bulan Ramadan untuk pengajian istirahat selama satu bulan ini. Adapun kegiatan seperti biasa kita menyediakan takjil di Sediakan takjil setiap hari di masjid. di masjidnya sendiri. Dan kemarin ada tahrib Ramadan bersama Salimah. Itu aja. Cuma 5. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik semuanya sore hari ini. Ada pink, ada putih, ada hitam, kombinasi yang sangat cantik. Kita sudah perkenalkan, yaitu jemaah yang hadir pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini, yaitu pastinya ya tidak asing bagi kita masyarakat di Kota Sorong dan tentunya pendengar setia RRI ya. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Amiruddin Rahman, belakangnya lupa saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan pinjaman sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Kegiatan Ustadz, Masya Allah, Iya. Ramadan ini padat sekali ya Benar. Ustadz ya. Jadi kalau kita berbicara kegiatan di bulan suci Ramadan ini ekstra betul, ekstra padatnya. Ekstra padat. Ya terus terang ini baru kami saja pulang dari satu lokasi di perminyakan di mana itu, Ustaz? Petrogas dengan Di Petrogas. di Salawati. Salawati, Iya. Masya Allah. Ustadz, kalau begitu doa kami, Ustadz jaga kesehatan baik-baik, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas di bulan Ramadan ini dengan baik dan lancar. Syukran, ya. syukran jazil, syukran Alhamdulillah. Terus ini Ustadz,
Pada kesempatan sore yang cerah ini dan berbahagia, kita akan mengambil materi apa ini, Ustaz? Betul. Jadi ketika kita mengacu kepada persoalan bulan suci Ramadan ini, kita mengambil tema itu Ramadan adalah bulan kemenangan. Ramadan Adalah bulan kemenangan. adalah bulan kemenangan. Dan pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan, jamaah di studio, apakah kemenangan itu, atau apakah kita menang dari melawan hawa nafsu, atau menang dengan melawan setan yang katanya dibelenggu tapi masih banyak di bulan Ramadan, atau apakah kemenangan yang dimaksud, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa di rumah juga jamaah di studio, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi ja'ala syahrul ramadan sayyidus suhur syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahihil anfus wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam bin ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, seluruh ibu-ibu yang cantik-cantik, dan tentu ada juga bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang saya sangat hormati. Ya. Saya akan bertanya dulu, puasa hari ini sudah berapa ya? Sudah 8. Sudah 8 insya Allah. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau belum menyampai Bu, itu berstandar insya Allah, tidak boleh kata pasti. Kenapa? Karena kepastian itu tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kepastian itu dimiliki oleh Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di sore nan indah ini, kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberikan pinjaman. Pinjaman apa itu, Bu? Pinjaman kesehatan, pinjaman kekuatan, pinjaman kesempatan, pinjaman nikmat iman dan Islam. Itu semua pinjaman. Ya, maka ketika ada orang menganggap, oh saya ini loh, aku ini loh, oh harus disadari, antum itu dari mana? Ya kan? Jadi semua fasilitas ini bukan milik mutlak manusia. Ya, ini adalah milik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk bisa kita kelola dengan baik. Nah, apalagi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melakukan satu amalan, satu amalan yang sifatnya vertikal di hadapan Allah, yaitu pelaksanaan ibadah salat tarawih. Walaupun itu sifatnya tatawuf atau sunat, tapi sunat ini perlu disampaikan bahwa sunat yang dilaksanakan oleh bapak dan ibu di bulan suci Ramadan tarawih itu adalah hukumnya adalah muakkadah. Sunat yang mendekati wajib tapi bukan wajib. Nah, yang kedua, kita melaksanakan pelaksanaan ibadah puasa yang dua sifatnya. Pertama sifatnya vertikal kepada Allah, dan juga sifatnya horizontal kepada sesama. Nah, ini yang kita akan bahas, bagaimana pandangan ibadah puasa supaya betul-betul bisa kita memenangkan persoalan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu adalah orang yang beriman. Betul Bu ya? Betul, Ustaz. Orang yang beriman. Nasnya di mana? Kita buka Al-Quran di surah yang kedua 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Mohon maaf, ya, ada orang yang di luar sana notabene-nya mengaku Islam tapi mungkin belum diberikan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Kenapa? Karena kemungkinan imannya belum berakar di hati. Nah itu. Nah, walaupun ada satu pemaham mengatakan al-imamu yazidu wa yanqus. Kenapa tidak berpuasa? Kebetulan imam saya Pak Ustaz berkurang. Oh, itu tidak boleh. Ya kan? Yazid harus bertambah, wa yanqus jangan berkurang. Ya kan? Kalau hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah tarawih, ya tentu harus ada nilai tambah. Ya. Apa nilai tambahnya supaya kita bisa memenangkan bulan suci Ramadan? Nilai tambahnya itu kita harus talil Quran, membaca Al-Quran. Dan salah satu manusia yang dirindukan oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu ini sudah ada yang khatam Al-Qurannya, Bu ya? Iya, sudah ada ya, Bu ya? Iya. Belum bisa, insya Allah. Jadi ibu-ibu punya target, ya minimal targetnya itu 1 bulan penuh ini, ya Ibu Haji, ya kan 30 juz. Nah, tapi kalau saya targetnya, insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan itu bisa 3 kali 30 juz. Berapa itu? 3 kali 90 juz toh? Insya Allah. Boleh, kenapa tidak bisa? Yang susah itu Ibu Haji, jadi di Republik ini tidak ada yang susah. Betul Ustaz. Yang susah itu cuma antri minyak tanah ibu-ibu. Itu yang susah. Ya kan? Kalau yang lain tidak ada yang susah. Ya, sepanjang ada kemauan. Kenapa? Roma Irama mengatakan di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu. Nah, jadi ketika kita berbicara bulan suci Ramadan, bagaimana kita bisa memenangkan bulan suci Ramadan sementara kita tidak bersungguh-sungguh? Itu. Makanya tadi saya katakan bahwa yang dipanggil melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang yang beriman. Nah, pertama standarnya itu apa? Melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Nah, apa itu puasa? Puasa dalam kaifiat bahasa Arab itu adalah asyam. Asyam itu apa? Menahan. Tidak semuanya orang yang menahan juga dikategorikan orang yang berpuasa. Jangan sampai cuma sekedar tidak makan dan minum tapi tidak bisa ditahan yang lain-lain. Ya, penglihatannya tidak dikontrol, pendengarannya tidak dijaga, ucapannya juga tidak dibatasi. Nah itu loh. Ya, harus ini dijaga. Itu. Nah, makanya dasar ibadah puasa itu kan bersumber dari satu, ya, ibunda kekasih Allah yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Siapa ibundanya itu? Maryam. Itu sumbernya. Ya, di surah yang ke-19 di surah Maryam di ayat yang ke-26 Allah menyampaikan itu, inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya pada hari ini saya bernazar untuk melaksanakan shaum, untuk melaksanakan ibadah puasa, falam ukallimal yauma, supaya di hari itu aku tidak bisa terganggu. Nah, makanya tadi saya katakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya Ibu Haji, itu bukan sekedar kita mempuasakan jasadiah, tapi ikut juga rohania kita puasakan. Kan tujuannya daripada niat itu bersumber dari mana, Bu? Ucapan atau hati? Hati. Makanya ketika Bapak dan Ibu itu berniat nawaitu shauma gadin, itu kan lafaz. Tapi yang menerjemahkan kan hati. Sengaja saya berpuasa di bulan ini, tahun ini. Ya, karena Allah Ta'ala. Jadi hati ikut berpuasa, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan istimewanya puasa itu kalau kita memenangkan, puasa itu bukan milik manusia, diperuntukkan saja kepada manusia. Kenapa? Karena sifatnya Allah yang kita pakai di bulan suci Ramadan, kan Allah tidak pernah makan dan minum. Benar? Ya kan? Nah, maka kita pakai sifatnya Allah di siang hari. Justru Allah menyampaikan as-shaumu li, puasa itu adalah milikku. Wa ana ajsibihi, dan aku yang langsung mempersembahkan amalia puasa. Tidak sama dengan salat. Salat puja, ya, catatan khusus malaikat. Kalau puasa, Allah yang langsung. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian selanjutnya, kemenangan di bulan suci Ramadan ini jangan disia-siakan. Momentum daripada bulan suci Ramadan ini tidak akan balik lagi pada tahun yang akan datang, dan itu tidak ada jaminan. Benar? Benar, Ustaz. Tidak ada jaminan Bapak dan Ibu, ya kan? Nah, maka oleh karena itu salah satu syaratnya orang yang beriman. Yang kedua,
Apa tujuan daripada kemenangan itu? Untuk bisa kita memenangkan itu, insya Allah kemenangan itu berada di atas segala-galanya adalah orang yang bertakwa. Makanya ujung daripada pelaksanaan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun. Semoga kita mendapatkan takwa. Manifestasi terwujudnya takwa itu tentu kita harus menghindari yang dilarang pada siang hari, ya, yang bisa membatalkan ibadah puasa. Itu sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang telah melakukan seperti itu. Iya, Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya. Baru awal ini ya Ustaznya, nanti kita bisa sambung kembali. Insyaallah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Ramadan. Karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, juga jamaah di studio, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, sore hari ini masih dengan 3 bintang tamu kita dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang, Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019, dan Majelis Taklim BEM Tenar. Dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Amir Rahman SOS MPD, materi yang sangat menarik yaitu Ramadan adalah bulan kemenangan. Kemenangan dari apa? Tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun ada beberapa yang akan dikaji lagi. Untuk itu, sebelum dikaji, saya akan sapa pemirsa, rupanya supaya tetap semangat. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat. Masih tidak serempat yang Ustadz ya? Lihat Ustadz, lihatnya. Iya. Kita ulang lagi biar semangat, tidak mengantuk. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat dan bahagia tentunya sore hari ini. Di rumah sudah masak ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah. Pastinya kalau sudah tahu jadwal Ustadz, mereka dari pagi cepet-cepet masak Ustadz ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kajian yang sangat menarik tentang Ramadan adalah bulan kemenangan. Kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustadz. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sebelum kita melanjutkan, saya melihat tadi ekspresinya ibu-ibu ini luar biasa. Iya Ustadz. Walaupun bapak-bapak masih kaku di belakang ya. Iya, karena memang tidak seperti itu. Jadi itulah kelebihannya ibu-ibu. Betul ya. Ustadz, semangat Semestinya Ustadz. kalau dikatakan semangat ya, kalau kita di waktu pagi semangat, justru kita lebih semangat di waktu sore ini. Iya, karena bahkan apa? ada kegembiraan yang kita akan dapatkan Iya, nanti. mau apa Ustadz? Ya, Buka iya, puasa. karena apa namanya, orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang Iya, didapatkan. betul, Ustaz. Ya, gembira ketika pada saat menghadapi hidangan berbuka puasa, Iya. dan yang kedua gembira pada saat diserah terimakan nilai ibadah puasa itu di sisi Allah. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Iya. Ya, ibu-ibu masih ada ingat tadi jedanya sampai di mana, Bu? Nah, ini biasanya kalau bulan puasa ini banyak error ya. Nah, iya. Tidak, jadi kita berbicara tadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Justru orang-orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, punya apa namanya persyaratan. Tidak semuanya mengatakan bahwa saya bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu tidak sekedar dikantongi, ya kan? Nah, takwa itu dimanifestasikan dalam satu tindakan, diimplementasikan dalam satu tindakan. Ya. Makanya dalam Al-Quran begitu tabunya kata-kata takwa itu sampai di surah yang ketiga Al-Imran di ayat yang ke-101 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jadi memang kalau kita melihat ensiklopedia daripada Al-Quran,
itu 19/30 isi kandungan kitab suci Al-Quran menyinggung daripada orang-orang yang beriman. Itu. Dan orang yang beriman ini tidak pernah berpisah. Amanu ittaqullah. Nah, coba kita lihat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan engkau meninggalkan dunia alias mati illa wa antum, kecuali kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Pertanyaannya, adakah orang Islam yang tidak mau selamat? Ada kira-kira Bapak Ibu? Ada, Ustaz. Tidak ada menurut Ibu. Ada. Menurut Bapak tidak ada. Tapi di luar sana Ada, Ustaz. Tidak ya, selamat ada. itu. Nah, makanya Al-Quran juga menyampaikan kepada kita, ya, di surah Al-Baqarah itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman itu masuki Islam itu bukan sepotong-sepotong. Kaffah itu sempurna. Itu. Jadi ketika ada orang yang melaksanakan ibadah puasa, tentu juga harus melaksanakan ibadah tarawih. Jangan melaksanakan ibadah tarawih tidak puasa, atau melaksanakan puasa tapi tidak tarawih. Berarti tidak sempurna. Itu kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti jejak langkah daripada syaitan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuhmu yang nyata. Nah, berarti di bulan suci Ramadan ini ketika akan kita meraih daripada kemenangan, kan ada satu hadis yang menarik. Di bulan suci Ramadan ini setan bagaimana, Bu? Dibelenggu katanya. Dibelenggu. Betul dibelenggu? Katanya, Nah, Ustaz. bukan katanya. Ya, jadi itu untuk orang yang beriman lagi bertakwa dibelenggu setannya. Nah, bukan orang muslim. Makanya nas daripada puasa Ramadan itu tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam, tidak ada itu. Iya. Tidak ada. Cari nasnya dalam Al-Quran, ya kan? Tidak ada satu nas menyampaikan ya ayyuhal muslimun kutiba alaik, tidak ada. Ya kan? Kenapa? Karena muslim itu adalah umum. Ya, ada orang muslim, ya, puasanya itu dijadikan seminar. Ya, seminarnya 10 hari Bu Haji, selesai seminarnya, selesai puasanya. Ya, puasanya apa namanya, seminarnya 3 hari, 3 hari berpuasa. Kenapa? Karena sudah selesai seminarnya. Padahal puasa itu kan sudah diatur waktu, jamnya diatur, harinya diatur, bulannya diatur. Benar? Benar. Iya kan? Itu. Nah, kapan kita melaksanakan ibadah puasa? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, adapun bulan-bulan yang lainnya itu kan sifatnya sunat, sifatnya nazar, pembayar, ya. Tapi berbicara masalah khusus di bulan suci Ramadan, puasa tetap melaksanakan di bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan Rajab, tidak ada di bulan Sa'ban. Benar? Benar, Ustaz. Yang kedua, puasa itu kan sudah ditentukan waktunya Bapak dan Ibu. Berapa hari, Bu? 30 atau Ada 29 dua hitungan. Kalau bukan 29, 30. Jangan juga terlalu semangat. Bagaimana kalau saya tambah puasa 31? Tidak ada puasa 31. Atau karena terlalu kecapean, bagaimana kalau saya kortin 27 atau 28 saja? Tidak juga. Ya, berani ibu itu kortin berarti bayar, tanggung sendiri. Ya kan? Tidak boleh diwakili. Kecuali betul-betul orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan dia berpesan, nah, saya punya puasa ini, ada yang saya tinggalkan, mau engkau bayar? Oke. Anaknya, dasarnya dari mana? Mamata wa alaihi syam sama anhu waliyu. Kalau ada orang yang berpesan, orang tua berpesan sampai dia meninggal, maka ahli warisnya harus membayarkan ibadah puasa. Bayar utang. Nah, kebetulan puasanya 6 tertinggal Ibu Haji, ya kan? Anaknya 3, tinggal dibagi berapa? Bagi 2. Kalau puasanya tertinggal 7, anaknya 3, mana Bu? Ya harus ada yang tampil. Ya, harus ada 3, 2. Itu. Atau sebaliknya,
ya puasanya tertinggal 5, anaknya 3. Nah, kira-kira gimana? 221. 221 seperti itu. Nah, jadi 111 ya, atau mau 221 boleh. Nah, ini. Jadi itu puasa jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kan berbicara seperti itu, ayyamam ma'dudat. Gitu. Manusia telah diwajibkan berpuasa itu dalam waktu hitungan yang tertentu. Kalau sudah sampai waktunya 29 alias 30 hari, stop. Ke 31 ada yang berpuasa, itu haram hukumnya. Itu. Jadi 1 Syawal itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena disitulah hari kemenangan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kita menyempurnakan hasil ibadah kita, hasil bilangan ibadah puasa kita dengan apa? Dengan membesarkan nama Allah lewat takbir. Walitukabbirullaha. Itu. Nah, makanya harus dipertanyakan ketika ada orang berpuasa di 1 Syawal. Lebih dipertanyakan lagi kalau sibuk bikin apa yaitu. Bikin apa itu Ustadz ya di dapur? Bikin gogos, bikin buras, bikin ketupat. Kenapa tidak berpuasa? Capek Pak. Loh. Nah, mudah-mudahan di sini ibu-ibu yang cantik-cantik tidak ada, ini, Ustadz, ya kan, tidak ada yang kasih pindah masjid. Ya. Kasih pindah kemana itu? Di nah, mall. Ini pengalaman yang menjawab ini. Iya. Ya kan? Saya ketemu orang pasar belum ditanya sudah menjawab keduluan. Pak Ustaz mohon maaf. Tadi apa? Saya tidak berpuasa Pak Ustaz. Oh, ini kok belum ditanya sudah menjawab. Itu yang terbaik, sudah mengakui kekurangan. Ya kan? Kenapa tidak berpuasa? Kebetulan sibuk Pak Ustaz. Ya, itu juga kan ibadah. Oh, pintar itu loh Ibu kan. Nah, katanya itu kan bekerja di bulan suci Ramadan ibadah. Nah, jangankan tidur pun ibadah. Tapi harus diterjemahkan sejeli mungkin, jangan tidur melulu. Ya kan itu. Mulai habis makan sahur lewat subuh. Kenapa tidak bangun? Sementara ibadah. Sampai duhur belum bangun, masih berlanjut ibadahnya. Masya Allah. Kenapa belum bangun di waktu asar? Enak ini ibadahnya. Nah itu. Begitu dia bangun, ya terutama bapak-bapak itu. Ya, kenapa? Karena ada kesan balas dendam. Sudah siap di atas kah? Dari tadi ini kok tidak makan. Nah itu. Ini hadis hormati, mohon maaf. Kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak salat, puasanya tetap sah, tapi tidak ada pahala puasanya. Gitu. Kenapa? Karena dia menyelewengkan satu rukun. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sebenarnya itu kan. Nah, wasyami Ramadan. Jadi kita mendirikan salat itu baru berpuasa. Makanya tarwih dulu baru berapa Bu? Jangan dibalik. Berpuasa dulu baru tarwih. Tarwih baru puasa. Nah, itu. Nah ini. Jadi itu untuk kita menggapai namanya kemenangan. Jadi kalau kita mau menang itu. Nah sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ya kemenangan itu berhasil atau tidak? Kapan dilihatnya? Kapan ya? Kapan bisa kita tahu bahwa itu menang atau tidak? Nah, kemenangan daripada puasa itu terlihat daripada hasil bilangan ibadah puasa. Satu. Ya, yang kedua, ya pasca Ramadan. Keluar kita dari Ramadan, ya. Yang tadinya ya kurang kita baca Al-Quran, alhamdulillah habis bulan suci Ramadan giat membaca Al-Quran. Gitu loh. Kurang kita berzikir di luar daripada bulan suci Ramadan, kita lebih giat berzikir. Itu menang Ramadan. Nah, dan kemenangan itu tidak boleh dibayar dengan uang. Tidak boleh. Sama dengan dosa, tidak boleh ditebus dengan duit. Ya kan? Saya kebetulan tidak berpuasa, bagaimana kalau saya bayar? Oh, ini kemarin ada pertanyaan menyangkut sedikit masalah pidya sengkol. Nah, pidya itu bagi betul-betul orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, kenapa tidak berpuasa Bu? Saya kebetulan puasa baru melahirkan. Tidak boleh, tidak ada nasnya. Coba lihat dalam Al-Quran. Di situ dikatakan, "Pamangkana minkum marid."
Marit itu pada pasar apa? Sakit. Orang nifas tidak sakit, orang haid tidak sakit. Enggak. Tapi tidak boleh puasa. Ya, tidak berpuasa, tapi insya Allah nanti bayar. Iya. Tidak dengan lewat fidyah. Yang sakit saja ya. Jangan diakal-akalin. Ini karena kalau kita ini kan akali ya, bagaimana kan gampangnya fidyah loh. Fidyah itu bagi orang yang tidak kuasa melaksanakan ibadah puasa. Nah, seperti itu, ya kan? Nah. Oke Ustadz, makasih untuk ilmunya, untuk penjelasannya, untuk tausiahnya sore hari ini. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami, dapat dimengerti apa yang Ustadz sampaikan. Dan jamaah di studio juga pemirsa, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara dan program Mutiara Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini dengan bintang tamu, yaitu 3 bintang tamu kita dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang, dari Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019, dari Majelis Taklim BEM Tenar. Dan pemirsa, masih dengan narasumber kita, yaitu yang paling baik hati, Bapak Ustadz Haji Amir Rahman SOS MPD, dengan materi yaitu Ramadan adalah bulan kemenangan. Apa dan bagaimana tadi sudah dikaji dan dibahas oleh narasumber. Kita sekarang memasuki sesi dialog. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di studio. Ya, untuk jamaah atau pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena di penghujung acara nantinya kita akan berbagi kasih dengan acara kuisnya. Tentunya hadiah akan dipersembahkan oleh bintang tamu pada kesempatan sore hari ini yang hadir di studio. Dan kita berikan kesempatan yang mau bertanya dari yang ping dulu ya, ping ya. Dari BEM Tenar Kota Sorong. Silakan Ibu, selamat datang Ibu Ketua, terlambat datang tadi, silakan. Ya. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf Pak Ustadz, Ibu membawa acara. Saya akan berikan kesempatan dulu untuk mungkin ibu-ibu anggota yang mau bertanya, silakan kalau ada. Jangan Silakan saya Bu, terus bertanya sama Ustadz, silakan. baik. Ya, mohon maaf ya Ustadz. Baik Bu, silakan. Saya kira materi ini luar biasa. Tapi ini pertanyaan saya mungkin tidak dalam substansi, tapi menurut saya insya Allah ini tidak lari dari konteks Pak. Tapi memang saya benar-benar tidak tahu gitu, jadi saya perlu bertanya gitu. Ini masih tentang, tadi Pak Ustadz ada bicara tentang puasa, kemudian kemenangan, ada juga singgung tentang iblis tadi Pak ya. Begini Pak, itu kan puasa itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, dan tidak semua orang diperintahkan untuk berpuasa. Jadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhallazina muslimun, kan seperti itu. Nah begini Pak, kita semua tahu bahwa iblis dulu itu kan sebenarnya sebelum diusir dari surga, akibat waktu itu dia tidak mau bersujud kepada Adam, dia juga kan adalah penghuni surga Pak. Betul. Dia juga menjalankan perintah Allah, tapi hanya karena kesombongannya. Ingat, karena kesombongannya saja, bukan karena dia tidak menjalankan perintah Allah yang lain, hanya karena kesombongannya, hal kecil saja, tidak mau bersujud kepada makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pertanyaannya adalah begini Pak, berarti kan begini Pak, karena dulu iblis itu juga di surga, apakah iblis juga menjalankan ibadah puasa? Kan kita tahu Pak, sebelum datangnya Islam, agama-agama samawi yang lain seperti agama Kristen, mereka juga itu menjalankan ibadah puasa, walaupun caranya, waktunya tidak sama dengan kita. Oke, terima kasih Pak, mungkin itu aja dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada silaturahmi haji, ya
dari Bapak lagi, ya silahkan Bapak Ketua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gurunda, ayahanda, saya adalah muridnya dulu di MI. Baik, yang saya ingin tanyakan kebetulan juga adalah fenomena yang terjadi saat ini juga. Mohon solusinya nanti, yaitu bagaimana kalau jadi saya keluar dari materi tadi. Bisa silakan Pak. Ya, bagaimana kalau di salah satu masjid imamnya hanya satu, jamaahnya mau witir setelah ambil 8, tapi imamnya mau lanjut 20. Nah, bagaimana cara menyikapi? Apakah imam ini memimpin dulu yang 8 rakaat witirnya, lalu setelah itu dia lanjut yang 20-nya? Itu saja. Gurunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, pertanyaannya 2, bagus-bagus. Ustadz silakan, mungkin diputar dari Bapak Haji dulu. Gitu. Tentang witir ya. Imamnya cuma 1. Imam mau lurus, makmumnya ini mau ikut kah, berhenti pulang? Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih banyak, ini sangat menarik sekali pertanyaan tentang masalah pelaksanaan ibadah tarawih. Ya, memang ibadah tarawih itu kan ada 8, ada 20. Yang dipertanyakan tadi Pak Haji itu kalau andai saja di satu masjid itu cuma 1 imamnya, seperti itu tadi ya Pak Haji? Iya, benar. 1 imamnya, kemudian kebiasaan imam itu 20. Ya, maka tentu imam itu harus memberikan kebijakan. Ya, kebijakan kepada orang yang mengambil 8. Gitu. Kenapa? Jangan sampai begitu pulang ke rumahnya dia tidak ambil witir. Yang kita khawatirkan, ya kan? Nah, walaupun itu 1 imamnya yang ditetapkan di masjid itu, tapi kan paling tidak ada jamaah yang bisa jadi imam. Seperti itu. Jadi ini lagi-lagi terpulang daripada kebijakan. Dan memang dalam jamaah itu kita dianjurkan untuk memberikan satu pengertian kebijakan. Dan itu doa namanya. Ya, di 125 itu An-Nahl, ya surah 16 dikatakan udo ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Itu. Jadi dakwai orang itu, ajak orang itu secara bijaksana. Nah, secara bijaksana itu tentu ditempatkan pada posisinya orang yang betul-betul mohon maaf ini yang mempunyai ya kewenangan untuk bisa menguasai satu pemahaman bahwa berikan kesempatan dulu kepada yang bersangkutan ini. Biar kita jeda beberapa menit. Kan witir kan tidak lama juga kan? Iya, nah, betul. Gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Makasih Pak Haji ya. Selanjutnya jawaban dari Ibu Astriani tadi Ustadz. Apakah setan juga berpuasa Ustadz? Baik. Ya. Jadi pertanyaan Ibu ini menyangkut masalah iblis laknatullah alaihi. Yang tadinya sebenarnya iblis itu adalah orang yang taat. Ya. Tapi kenapa sampai dikatakan iblis itu diambil dari kata yubalis? Yubalis itu adalah pembangkang. Itu. Apakah iblis sebelum iblis itu berpuasa? Kan seperti itu Bu ya, pertanyaannya tadi, berpuasa. Jadi ini kalau dalam satu pemahaman ya, memang dia apa yang diperintahkan oleh Allah itu berpuasa, tetap dia melaksanakan ibadah puasa. Termasuk juga Nabi Adam waktu itu berpuasa. Nah itu. Nah, tapi setelah terusir, iblis itu sudah sakit hati. Kenapa? Karena ada satu pemahaman di mana tadi itu ada kecemburuan sosial, dan memang ini susah bagi manusia ketika memiliki satu kecemburuan itu tetap ada namanya sakit hati. Fi qulubihim marad dalam Al-Qur'an itu. Di dalam hati mereka itu ada marid, ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah, Allah akan tambah penyakitnya. Kenapa? Ya, karena dia tidak bisa menyadari. Itu sederhana saja sebenarnya. Kecemburuan sosial. Nah itu. Nah, jadi seperti dikatakan tadi Ibu itu bahwa memang semua nabi-nabi itu dia juga berpuasa. Cuma pelaksanaan ibadah puasanya berbeda-beda. Ya lazim sekarang dilaksanakan ini puasa Senin Kamis. Puasa apa itu Senin Kamis? Dan juga ada ikut Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud itu berapa Bu? Puasa bagaimana caranya? Hari ini puasa, satu hari berpuasa, satu hari dia tidak puasa. Berbuka. Jadi semua nabi-nabi dilaksanakan puasa seperti iya. Begitu ya Bapak Ibu jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Dan selanjutnya dari yang hitam manis dari Majelis Taklim Darussalam yang mau bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Murtiana. Ya, lanjut. Pak Ustadz, mau saya tanyakan, saya memiliki orang tua yang sudah sepuh. Kalau tahun kemarin alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah. Di tahun ini menurut mama saya, beliau itu bilangan sholatnya lupa. Terkadang juga lupa ini waktu sholat apa. Kemudian waktu puasa ini beliau juga ikut puasa, tapi nanti di jam 2 atau jam 10 begitu minum. Terkadang lupa minum atau makan. Betul. Lah, Oke. itu kita sebagai anak atau sebagai istrinya, kita wajib menekannya untuk mengingatkan terus kah atau bagaimana Pak Ustadz? Betul. Iya, makasih Ibu. Seperti itu Pak Haji? Itu Baik, saja, ya. terima kasih. Ini pertanyaan memang aneh, ya. Jadi orang tua beliau itu sudah sepuh, mungkin umurnya sekitar berapa itu Bu? 80-an, bonusnya cukup banyak itu. Iya, dapat bonus banyak. Tapi ya ketika dia melaksanakan ibadah salat itu kadangkala sudah tidak bisa dibedakan Iya. rakaatnya. Jadi ada satu pemahaman dalam Al-Quran, la takrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati tempat salat itu sementara engkau lunglai, sementara engkau bingung, Lupa. sementara Pikun ya Ustaz ya? pikun. Pikun. Itu. Iya. Itu. Jadi tidak ini memang ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, menyangkut masalah pelaksanaan ibadah puasa. Dia melaksanakan ibadah puasa tapi terkadang dia Makan. makan. Lupa. Apakah sah puasanya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi itulah merupakan hadiah dari Allah. Mudah-mudahan anaknya bisa menyempurnakan nanti ibadah puasanya. Kalau dia mau dibayar nanti, bayarkan orang tua atau lewat video tadi saya katakan kan sudah tidak sanggup lagi. Ya, tapi kalau salat tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh. Ya, orang tuanya tidak bisa salat, bagaimana kalau anak yang didelegasikan? Tidak bisa. Nah, itu. Berarti sholatnya tidak diterima juga Tidak ya Ustaz diterima. ya? Ya, itu. Iya. Itu. Makanya orang-orang yang salat itu betul-betul harus apa namanya? Berarti orang yang begitu tidak punya kewajiban untuk sholat maupun Ya, puasa itu. ya Ustaz ya? Nah, tapi bagaimana terapinya? Nah, ini kembali ya. Bagaimana terapinya? Ya tentu ya doakan saja orang tua. Doakan saja orang tua. Kenapa? Karena doa anak terhadap orang tua itulah hijabun wa mustajabun. Tidak ada penghalang tapi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Doa yang terkabul Ya, nanti Bu doa ya. itu. Dari doa itu. Apalagi di bulan suci Ramadan luar biasa. Iya. Nah, itu. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan bagus. Kita berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu dari haji. Ibu-ibu silakan. Tadi kan bapaknya, sekarang ibunya. Yuk. Oh, ada bapak-bapak. Ada bapak-bapaknya Ustaz. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu silaturahim haji. Ya. Ya. Wah, Bapak Ketua lagi masih penasaran Ustaz. Iya. Iya. Silakan Bapak Ketua. Ya. Ya, terima kasih. Kayaknya penasaran betul ini. Penasaran betul. Silakan Iya. Pak. Baik, Gurunda, yang saya ingin tanyakan tadi sudah disampaikan bahwa orang tua yang sudah sepuh sudah tidak bisa lagi melaksanakan puasa, maka bisa digantikan oleh anaknya. Ya. Namun itu bagaimana kalau orang tua kita itu tidak sempat untuk istilahnya mendelegasikan? Apakah bisa dengan sendirinya kita tahu, oh orang tua saya dulu pernah tidak puasa sekian hari? Ya. Apakah secara otomatis bisa kita menggantikan secara langsung? Betul. Ya, itu aja Ayanda. Baik. Terima Ya, kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Penasaran begini. terus ya Ustadz. Mungkin padat singkat. Ya. Kita masih memberikan kesempatan kepada Betul. BEM Tenar. Silakan Ustadz. Ya, BEM Tenar. Ibu-ibu silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tina dari Bentena. Iya. Begini Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba memperbaiki ibadah kita. Salah satunya yaitu
dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud. Ya, Contohnya sholat tahajud. Yang ingin saya tanyakan, sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan sholat fardu di bulan lain. Di sini Pak Ustadz, sholat witir itu sebagai penutup sholat sunnah. Bagaimana jika kita sudah witir setelah tarawih di masjid, apakah kita harus witir lagi di sholat tahajud? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jawab punyanya Bapak Haji. Silakan. Jadi pertama saya jawab dari beliau ya, menyangkut masalah pendelegasian puasa. Ya, yang saya maksud tadi di awal itu ya, ini kan masih tingkat kesadarannya, ternyata. Tapi ketika pun tidak sadar, itu memang kewajiban kita seorang anak. Ya, ada dua kewajiban. Kewajiban kalau dia bisa melaksanakan ibadah puasa sendiri, ya, dan juga bisa menebus dengan fidyah tadi. Jadi dalam hadis dikatakan itu, ya saya ulangi kembali hadisnya itu, mamata wa alaihi syam. Itu. Nah, itu. Sampai orang tuanya meninggal itu ada utang puasanya, sama'an huwaliu, berarti anaknya atau ahli warisnya bisa membayarnya. Itu. Tapi selagi masih dia bisa hidup, masih hidup, ya berarti dia tentu harus memilih apakah dibayarkan fidyahnya. Boleh, ya kan? Nah, boleh dibayarkan fidyah. Nah, itu karena memang orang-orang yang kalau memang anaknya tidak mampu, itu orang yang memang sudah tidak sanggup untuk melaksanakan. Kalau memang anaknya mungkin tidak mampu, ya berarti menggantikan puasanya tadi ya Ustadz ya, anaknya ya Ustadz ya. Iya. Begitu Bapak Haji. Ya. Penasaran lagi ya. Nah, kemudian nanti dari BMTNAR ini tadi, Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Yustina. Ya, tentang sholat witir ya, Ustaz. Jadi salat witir itu ada mengatakan bahwa itu penutup. Ya. Harus diartikan apa itu witir sebenarnya. Apa itu Ustaz? Witir itu dalam bahasa Arab itu witron, ganjil, bukan politron ya, witron. Politron itu merek Ustaz ya. Ganjil, ya kan? Namun ada pendapat mengatakan ketika saya sudah salat witir, saya tidak salat lagi. Oh salah, ya. Antum, bapak dan ibu kalau mau salat tahajud boleh, mau tutup witir boleh, tidak juga boleh. Jadi habis witir Ramadan, terus nanti malam tahajud tutup boleh. Lagi dengan witir ya, boleh ya. Kalau tidak ditutup dengan witir juga boleh. Tidak apa-apa. Jadi sifatnya sunat itu dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Ya. Paham kan? Nah, begitu Ibu Tina juga Bapak Haji, dan kita berikan kesempatan yang satu lagi. Silakan satu lagi kepada ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam. Ya, silakan. Yang mau bertanya, yang kalau di belakang berdiri ya Bu ya. Ayo Ibu berdiri yang di belakang ya. Itu mic-nya ada ya. Silakan. Nggak kelihatan. Ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sundari dari Majelis Taklim Darussalam. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah tema pada sore hari ini kan adalah bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah untuk mencapai sebuah kemenangan itu kan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Betul. Jadi apa sebenarnya syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan ini sehingga kita dapat mencapai kemenangan itu dan juga mampu menjaga kemenangan itu di bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Sundari Ustadz, dijawab langsung, silakan Ustadz. Jadi tadi ini mungkin ya agak sedikit ini kurang disimak. Jadi persyaratan kemenangan itu kita sudah jelaskan tadi, di antaranya ya satu, ada tiga ya, tadi. Orang yang beriman itu harus memenangkan pelaksanaan ibadah puasa ini dengan syarat-syarat tertentu. Tentu melaksanakan ibadah puasa menjaga kualitas ibadah puasa kita. Satu, ya. Yang kedua ya tentu di dalam pelaksanaan ibadah puasa untuk menggapai kemenangan itu harus ada nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Seperti kegiatan-kegiatan ibu menyiapkan takjil berbuka puasa, itu nilai tambah. Bahkan mohon maaf ya,
jangan tersinggung bapak-bapak yang ada di belakang. Ya, nah ibu-ibu ini jauh lebih tinggi kualitas ibadah puasanya ketimbang bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak ini tidak bikin kue. Ya, tapi kalau bapak-bapak sebentar sudi temani istrinya begadang atau menjelang sahur kalau ngantuk tidur di sampingnya sementara ibu masak itu juga ikut berpahala. Jangan gitu, jangan serba instan. Ada baru ini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menggapai kemenangan itu tentu memperbanyak kita membaca kitab suci Al-Quran. Tadi disampaikan Ibu bahwa setiap apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kalau sunat itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu luar biasa, ya kan? Makanya saya berulang kembali, itu salah satu manusia yang dirindukan oleh Allah, bukan malaikat yang rindu, bukan nabi rindu, tapi justru Allah yang rindu terhadap talil Quran, orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Ya itu. Begitu Ibu ya. Banyak persyaratan. Ada syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan alhamdulillah. Terima kasih untuk jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Namun jangan pernah kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kayaknya sengaja Ustadz tak kasih, tapi nggak kompak Ustadz ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Coba tunjukkan bahagianya. Semangat Ibu-ibu. Semangat. Bapak-bapak semangat juga. Semangat Bapak-bapak. Yang saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu kasih semangat. Coba suaranya Bapak-bapak saja. Semangat Bapak-bapak. Semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Iya. Semangat akan memberikan pertanyaan kepada pemirsa di rumah. Kita tidak terasa sudah di penghujung acara, yaitu kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Dan pemirsa di rumah tentunya kuis ini hadiahnya dipersembahkan oleh 3 kelompok Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang, Majelis Taklim Silaturahim Haji 2019, dan Majelis Taklim BEM Tenar. Pemirsa, Anda bisa menghubungi line telepon 0813 4460 7766. Hadiahnya akan dipersembahkan oleh Majelis Taklim BEM Tenar. Hadiah apa ini Bu? Tur ke Bandung. Ya, oke, silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami dari Majelis Taklim BEM Tenar adalah, siapa ketua pembina? Siapa ketua Dewan Pembina BEM Tenar? Tadi sudah dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya untuk pemirsa di 081344607766. Tadi sudah disebutkan di awal di saat perkenalan. Siapakah Dewan Pembina dari Majelis Taklim BEM Tenar? Ya, Mama Tenar. Ya, silakan. Mace-mace. Ya, halo. Ini kalau yang bisa jawab biasanya dari BEM Tenar yang sudah hadir sore hari ini ya. Iya. Di 081344607766. Siapakah Bapak Pembina dari Majelis Taklim BEM Tenar? Ya. Di luar Bunda kita berbagi kasih untuk yang pemirsa di rumah sudah menunggu kita dari awal kita buka acara tadi. Silakan pemirsa,
di 081344607766. Siapakah Bapak pembina dari Majelis Taklim BEM Tenar? Sudah ada? Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam cerah sekali. Pasportnya, marhaban. Marhaban ya Ramadan 1945 Hijriah. Ya. Jawabannya? Jawabannya Bapak Robert Kardinal. Bapak Robert Kardinal. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Wawa di Kampung Baru. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya, siapa yang pegang mic? Ya, yang cantik, yang putih-putih, ya, ibunda semua sore hari ini yang soleha. Ya, amin ya robbal alamin. Dari Silaturahim Haji, silakan pertanyaannya Ibu. Bisa Bu, lanjut saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami, siapakah nama ketua kerukunan silaturahim Haji 2019? Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya buat jamaah buat pemirsa di rumah, yaitu di line telepon 081344607766. Ya, siapakah nama ketua Majelis Taklim Silaturahim Haji? Ya, yang tadi sudah bertanya, penasaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmawati Jalan. Salmawati, ya. Rahmawati. Oh, Rahmawati. Fatmawati di mana ya? Aimas. Fatmawati di Aimas. Rahmawati. Di mana? Di Aimas. Ya, di Aimas. Pasportnya? Marhabannya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Haji Ahmad Dhani. Haji Ahmad Dhani. Yang tunggu dulu. Yang genap, yang benar. Ini namanya orang lo ya. Ulang sekali lagi, pelan-pelan. Rahmawati Mas. Bukan jawabannya sayang, jawabannya. Haji Ahmad Dhani. Betul kan? Salah, ada yang bilang salah Bunda di belakang. Bagaimana Pak Haji? Salah? Bagaimana yang punya nama? Oh salah katanya, salah. Ya, Fatmawati salah ya. Kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya kembali, silakan di line telepon 081344607766. Ya, kita berikan kepada Majelis Taklim Darussalam yang mau bertanya, silakan. Sabar Ibu ya, sabar. Nanti nggak dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Majelis Taklim Darussalam akan memberikan kuis. Ya. Apakah tema pada sore hari ini? Ya, begitu. Ya. Jangan susah-susah. Ya. Oke, terima kasih dari Majelis Taklim Darussalam di 081344607766. Apakah materi atau tema Mutiara Ramadan pada sore hari ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya? Marhaban yang punya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya? Jawabannya adalah Ramadan adalah bulan kemenangan. Bagaimana Ibu? Gimana Ibu? Iya, alhamdulillah. Untuk siapa tadi? Siapa? Namanya siapa? Aila di kilo 12. Aila di kilo 12. Kilometer 12. Oke, Anda beruntung ya, Aila kilometer 12. Lanjut.
Bem Tenar, pertanyaannya satu lagi. Silakan. Silakan. Ya. Kita berikan kesempatan kepada yang haji dulu sudah, yang haji. Ya, silaturahim haji, silakan. Pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu, ya. Pertanyaannya, langsung ya. Pertanyaannya, tahun berapakah mulai berdiri kelompok pengajian silaturahmi haji? Iya, tadi sudah disebut ya Bu ya. Tahun berapakah kelompok silaturahim haji berdiri? Ya, padahal tadi belakangnya kelompok haji titik-titik. Ya, silakan. Pemirsa di rumah silakan di 0813 4460 7766 ya. Kelompok haji silaturahmi haji berdiri pada tahun berapa? Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan saya di kilo 13. Di kilometer 13. Siapa namanya tadi ya? Vera Ibu Haji. Yo Vera. Vera. Paspornya? Ramadan ya Ramadan 449 Hijriah. Jawabannya? Tahun 2019. Tahun 2019. Bagaimana? Ya. Gimana? Oke, makasih Vera. Ya, karena ini orang rumah sendiri Bunda. Ya. Lanjut untuk Bem Tenar, silakan satu lagi pertanyaannya Bem Tenar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan Ibu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bem Tenar ingin memberi pertanyaan kuis untuk pemirsa di rumah. Apa kepanjangan dari Bem Tenar dan siapa ketua dari Bem Tenar? Ya, oke pemirsa di rumah. Di line telepon 0813 4460 7766. Apa kepanjangan dari Bem Tenar dan siapa ketuanya? Pemirsa di rumah silakan. Apakah kepanjangan Bem Tenar tadi sudah disebutkan di awal perkenalan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Erna di kilo 12. Erna. Ya, Erna di kilo 12. Paspornya? Marhabannya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, jawabannya? Barisan Mace-Mace Tenar. Barisan Mace-Mace Tenar. Ketuanya? Ibu Suwarni SPG. Siapa? Ulang lagi yang jelas ya, yang jelas. Ibu Suwarni SPG. Bagaimana Ibu? Oh, salah. Salah. Kurang benar, kurang tepat namanya kali ya. Nama. Ibu Haja, oke. Ibu Haja Siarni, Ibu Haja Siarni. Oh, masih salah, masih salah. Oke. Salah, itu kepanjangan Bem Tenarnya yang kurang benar. Silakan. Dilanjut di yang lainnya ya di 0813 4460 7766. Apakah kepanjangan dari Bem Tenar? Silakan pemirsa. Masih ada waktu? Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Putri di Kendari. Putri, kayaknya nih bocoran dari dia Mama kapan ini? Ya. Putri Kampung Baru. Ya, apa itu Bem Tenar? Bem Tenar barisan Mace-Mace Tenar. Barisan Mace-Mace Tenar. Kira-kira barisan Mace-Mace Tenar benar kah tidak? Benar. Nama ketuanya? No. Ketuanya Ibu Suwarni SPD MPD. Benar sekali lagi? Suwarni SPD MPD. Iya. Oke, Putri menang lagi ya. Bisa diambil hadiahnya di kantor CWM.
Satu lagi pertanyaan dari Darussalam. Silakan Ibu. Baik, pertanyaannya, siapa nama narasumber kita pada sore hari ini? Sebutkan nama lengkap dan alamat tempat tinggalnya sekarang. Alamat rumahnya lagi kah? Aduh, saya jawab sudah kah, Ustaz? Boleh. Itu namanya jeruk minum jeruk. Oke pemirsa, di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini lengkap dengan baretnya? Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti pasti ketebak Bu, karena ini yang jawab adalah tetangga ini, ya tetangga. Silakan tetangga. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini? Nisa. Nisa. Ya. Iya, di belakang gor. Di mana? Di belakang gor. Belakang gor, ya. Wah. Ini rumah yang dulu ya Ustadz ya? Ya. Silakan jawabannya. Haji Amir Rahman, Esot MPD. Alamatnya? Alamatnya di Pasar Baru. Salah. Sekarang di Kampung kita. Alamat rumahnya Ustadz maksudnya yang sekarang. Iya, dulu di Pasar Baru, sekarang di Kampung kita. Masya Allah. Tetangga sendiri Miki. Ya Ustadz. Oke deh. Jamaah di studio sudah berbahagia semuanya, ya sudah berbagi kasih, hadiah sudah tersebar semua, sudah habis ya, bandar rugi ya. Terima kasih Ustadz. Tadi kita sudah berbagi kasih, hadiah sudah melayang semua Ustadz ya. Alhamdulillah senang banget Ustadz ya. Tapi saya akan sapa dulu ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, barokallah semuanya ya. Ustadz senang sekali Ustadz ya, rame banget. Betul. Ya, terima kasih untuk yang hadir sore hari ini, dan Ustadz kita sudah berbagi-bagi, kita sudah membagi juga ilmu. Baik. Ya. Kasih. Closingnya. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, kalau kita closing atau kita berikan kesimpulan ini, saya harapkan kepada Bapak dan Ibu ya, dimanapun Anda berada ya. Tentunya di bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini sekarang saya katakan bahwa tidak akan balik lagi pada tahun yang akan datang. Kalaupun ada di bulan suci Ramadan tentu suasana berbeda, ya kan? Yeah. Nah, terutama tidak ada jaminan umur apakah kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya, maka sangat rugilah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Satu, yang kedua, ya, kemenangan daripada bulan suci Ramadan itu tentu akan nampak dan kelihatan itu ketika nanti insya Allah kita akan menyempurnakan dengan berbagai hal, baik pelaksanaan ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah zakat fitrah. Ya, bahkan zakat fitrah itu sangat pentingkan. Dalam sebuah hadis katakan saumul abdu mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya sadaqatal fitrah. Puasanya seorang hamba itu tergantung antara langit dan bumi sehingga harus ditutup dengan zakat fitrah. Yang terakhir tentu insya Allah kita berharap ya, tentu bukan karena baju baru sampai kita bersemangat, tidak ya. Nah, di bulan suci Ramadan itu bukan karena barunya, apalagi di akhir bulan suci Ramadan, tapi bersihnya. Kenapa? Karena insya Allah kita nanti akan memenangkan namanya hari fitri ya, Idul Fitri. Kita kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sucinya itu maka kita termasuk orang-orang yang istiqamah ya. Istiqamah adalah teguh pendirian ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi orang yang istiqamah itu ketika dia akan meninggal itu sampai Allah mengutus malaikat sampaikan itu, jangan takut, jangan bersedih, wala tahzanu wa absyiru bil jannati allazi kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua, dan tentu apa persyaratan kuncinya, kita akan menerima nanti satu undangan dari Allah dalam surah Al-Fajr itu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sastra Al-Quran luar biasa. Yang dipanggil adalah orang yang tenang, mutmainnah. Irji'i, kembali kepadaku dengan radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih sudah memberikan kita tausiah wejangan sore hari ini, dan terima kasih pula kepada sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada IKD, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong, yang telah mengirimkan dai-dainya untuk mengisi bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk jamaah yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu 3 jamaah Majelis Taklim yang soleh dan soleha, yaitu dari Darussalam Kampung Pisang, dari Silaturahim Haji 2019, dan dari BEM Tenar. Terima kasih pula untuk seluruh kru CWM yang telah bekerja pada sore hari ini, dan terima kasih untuk pemirsa yang telah meramaikan acara pada sore hari ini. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, oh ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah.